Aku tahu, tapi aku tetap ingin berterima kasih. Lucky berkata dengan serius. Kinan mengubah topik pembicaraan agar mereka tidak memikirkan kesembronoan. Aku ingin melihat Vano sebentar. Silakan dan cobalah untuk berbicara dengannya. Mungkin suaramu akan dapat menanamkan keinginan untuk bertahan dalam dirinya. Itu akan membantu. Baik. Kinan memasuki lab sendirian. Vano masih dengan cara yang sama, terhubung ke serangkaian tabung dan perangkat. Wajahnya menjadi lebih pucat dan wajahnya lebih menonjol karena beratnya yang berkurang. Ada perubahan yang terlihat di sekujur tubuhnya dan satu-satunya hal yang tidak berubah adalah detak jantungnya yang lemah. Bab 572, frekuensi berbeda itu sangat lemah sehingga hampir tidak terdengar. Namun, setidaknya itu masih berdetak. Hatinya bertahan meskipun kenyataan bahwa itu tidak seharusnya terjadi. Kinan bersyukur untuk itu. Kinan membungkuk untuk melihat Vano dari dekat. Dia membuka bibirnya untuk berkata, "Vano, jika kamu bisa mendengar, tolong berjanjilah padaku bahwa kamu akan bertahan dan tidak menyerah. Ini adalah satu-satunya permintaanku padamu, aku memintamu bertahan. Tidak peduli seberapa keras itu mungkin. Jadi, tolong jangan menyerah. Aku tidak akan menyerah padamu dan jadi aku memintamu melakukan hal yang sama untukku. Mari kita bertahan bersama, oke?" Satu-satunya jawaban Kinan adalah bunyi bip dari elektrokardiogram. Itu adalah janji yang bagus untuk Kinan. Jantungnya masih berdetak sehingga dia tahu dia akan bertahan. Dia tahu dia adalah orang yang paling bertekad di seluruh dunia sehingga orang seperti dia tidak akan mati dengan mudah. Kinan memegang tangan Vano di telapak tangannya dan dia berharap itu akan mentransfer energi padanya. Kinan tetap seperti itu selama setengah jam sebelum pergi. Ketika dia melepaskan tangannya, telapak tangan Vano menjadi hangat dan telah kehilangan rasa dingin sebelumnya. Faktanya, ketika Kinan berbalik untuk pergi, dia sepertinya mendengar frekuensi yang lebih cepat dalam bunyi bip elektrokardiograf. Kinan langsung memutar kepalanya untuk menatap garis hidup itu, namun tidak ada perubahan yang terlihat. Meskipun demikian, Kinan yakin bahwa telah terjadi perubahan. "Lucky!" Kinan berteriak agar Lucky datang dan memeriksa tubuh Vano. Lucky memberikan pemeriksaan menyeluruh tetapi tidak menemukan apapun. "Frekuensinya mungkin terlalu kecil untuk aku ambil. Bagaimanapun, ini perkembangan yang bagus. Karena kesopanan dan mungkin kebaikan, Lucky pergi bersamanya." Kinan menatap Vano dan berkata, "Aku akan datang dan mengunjunginya setiap hari." "Itu mungkin bukan ide yang buruk. Kirimkan aku informasi penelitianmu nanti. Aku akan mulai mengerjakan jantung mekanis sesegera mungkin." Lucky ragu-ragu. "Tapi bukankah kamu punya banyak hal belakangan ini? Bisakah kamu menangani ini?" "Aku akan baik-baik saja. Ini bukan apa-apa," jawab Kinan dengan percaya diri. Dia mengatakan yang sebenarnya, pikirannya selalu dalam kondisi puncak, mungkin karena otaknya berbeda dari orang lain. Fungsi otaknya sangat bersemangat. Yang lain mungkin lelah karena kelelahan otak, tapi dia tidak. Selama itu bukan pekerjaan fisik, dia tidak akan merasa lelah. Setelah Kinan meninggalkan gedung Lucky, dia kembali ke rumah tua keluarga Dirgantara. Keluarga Dirgantara telah menerima berita tentang hal-hal yang terjadi di etalase perhiasan. "Apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Kakek Wira bertanya pada Kinan. Semua orang menoleh ke arahnya, menunggu jawabannya. Kinan menjawab dengan lembut, "Rencana awalnya adalah untuk mengubah agresi terhadap keluarga Alvarendra setelah menelan Sandiga Empire, tapi itu harus menunggu sekarang." "Mengapa?" Nyonya Dirgantara bertanya. Kinan memandang mereka dan menjelaskan dengan tenang, "Karena kesehatan Vano lebih penting." Keluarga Dirgantara terkejut. "Kinan, apa maksudmu dengan itu?" Nyonya Dirgantara mulai cemas. Kinan menyampaikan semua yang telah terjadi di lab kepada mereka.
Ada kecemasan yang jelas di semua wajah keluarga Dirgantara. Nyonya Dirgantara mulai menangis. Kinan melanjutkan dengan tenang, Lucky menyarankan menggunakan jantung mekanis untuk membantu fungsi jantung Vano. Ini seperti alat pacu jantung tetapi lebih rumit. Aku akan menjadi bagian dari proses desain. Jadi aku harus menyelesaikan ini sebelum aku bisa bergerak ke langkah berikutnya dari rencana. Apakah jantung mekanis ini benar-benar berguna? Nyonya Dirgantara bertanya dengan cemas. Semua orang memandang Kinan dengan penuh harap. Secara teoritis, itu akan berhasil. Tetapi kita akan membuat desain terbaik dan memastikannya berhasil. Ini akan membantu meningkatkan kecepatan pemulihan Vano. Lalu, apakah dia perlu mengandalkan mesin ini selama dia hidup? Irfan memotong ke intinya. Kinan menggelengkan kepalanya. Secara teknis, itu tidak perlu. Tetapi itu juga tergantung pada tingkat pemulihan Vano. Namun, aku yakin dia sendiri tidak akan membiarkan dirinya bergantung pada mesin sepanjang hidupnya. Benar, Vano selalu menjadi anak yang sehat, dia akan cepat sembuh. Ditambah lagi, dengan ilmu kedokteran yang canggih, tubuhnya akan pulih dengan baik, pungkas Mama Vano dengan gembira. Fokusnya sekarang adalah membantunya mendapatkan kembali kesadarannya, hanya setelah itu kita bisa fokus pada pemulihan. Menurutmu, berapa lama kamu perlu menyelesaikan desainnya? Kakek Wira bertanya dengan penuh semangat. Kinan menjawab, aku tidak tahu, tetapi aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Kinan, Mama Vano tiba-tiba meraih tangan Kinan dan berkata dengan tercekik, semuanya tergantung padamu sekarang. Sungguh, tanpamu, apa yang akan kami lakukan? Apa yang akan terjadi pada Vano? Itu benar, ini tergantung padamu sekarang. Irfan menatapnya dengan sungguh-sungguh seolah dia adalah satu-satunya harapan mereka. Menghadapi tatapan apresiatif mereka, Kinan mengalihkan pandangannya dan berjanji, jangan khawatir, ini akan berjalan dengan sukses. Kinan bukan orang yang melebih-lebihkan, jadi ini adalah pertama kalinya dia menjanjikan sesuatu yang tidak dia yakini sepenuhnya, tetapi dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. Namun, sebelum itu, dia harus berurusan dengan Sandiga Empire terlebih dahulu. Keesokan harinya, pemegang saham Sandiga Empire tiba di kota T. Satu-satunya yang absen adalah Amel. Meskipun mereka tidak mau, tetapi untuk menyelamatkan Sandiga Empire, mereka harus datang. Ketika mereka mengalahkan Antajaya Gruo, mereka mengira impian terbesar mereka akan menjadi kenyataan. Tetapi kenyataannya, mereka selalu berada di telapak tangan Antajaya Group, tidak di telapak tangan wanita itu. Ketika mereka bertemu dengan tatapan dingin Kinan, para pemegang saham ini tahu bahwa dia adalah karakter yang lebih menakutkan daripada Amel. Niat awal mereka untuk melakukan pemberontakan segera tersingkir dari pikiran mereka. Kinan tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Karena semua orang di sini, aku tidak akan membuang waktu dengan basa-basi. Saya memberimu dua pilihan. 1. Untuk mencari cara agar Amel pergi dalam seminggu dan Sandiga Empire akan pergi dengan nama Antajaya Group. Atau 2. Anda dapat memilih untuk meluncurkan perlawanan, tetapi saya jamin Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dan Sandiga Empire akan menghilang dari dunia ini dalam waktu 1 bulan. Saya menyerahkan pilihan di tangan Anda. Berikan jawaban Anda kepada sekretaris saya dalam 1 jam. Setelah itu, Kinan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan meninggalkan ruangan. Dia memberi mereka kesempatan terakhir untuk membuat pilihan cerdas, tidak ada ruang untuk negosiasi. Sebenarnya, tidak ada pilihan. Antajaya Group dan Sandiga Empire berada dalam pertentangan yang tidak dapat didamaikan. Satu harus mati untuk yang lain untuk bertahan hidup. Antajaya Group tidak peduli dengan aset Sandiga Empire. Mereka sudah menjadi perusahaan besar, dan sekarang mereka memiliki surat komisi dari negara Y.
dan mereka juga memiliki perusahaan kaki palsu yang sangat menguntungkan. Singkatnya, mereka benar-benar tidak membutuhkan uang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.